Kamu pasti punya seorang sahabat yang sangat dekat denganmu, bukan? Bagaimana perasaanmu jika sahabatmu harus pergi meninggalkanmu lebih dahulu dari dunia ini? Dan bagaimana jika yang menyebabkan ia pergi adalah dirimu? Tentu akan sangat menyedihkan. Kisah ini adalah suatu peristiwa sejarah yang cukup ironi di Indonesia. Kisah persahabatan yang harus berakhir tragis dan penuh tangis. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak terus video ini sampai habis ya, agar tidak ada kesalahpahaman. Selamat mendengarkan. Jangan lupa pasang earphone-mu. Kisah ini akan menjadi dongeng sebelum tidurmu. Kisah ini dimulai di tahun 1918 di sebuah rumah kos yang berfungsi juga sebagai markas perkumpulan anak muda. Pemilik kos itu adalah seorang aktivis Serikat Islam, Haji Umar Said Cokro Aminoto, atau yang biasa disapa H.O.S. Cokro Aminoto. Di situ berkumpul pemuda-pemuda yang tengah haus dengan ilmu pengetahuan. Nama mereka masing-masing adalah Soekarno, Semaun, Kartosuwiryo, Ki Hajar Dewantara, Alimin, Muso, dan Darsono. Pemuda yang kebetulan tinggal di rumah kos yang berada di sebuah jalan kecil bernama Gang Paneleh 7 di tepi Sungai Kalimas, Surabaya, secara tidak langsung menjadi murid pemilik kos H.O.S. Cokro Aminoto. Selain menjadi bapak kos, Cokro Aminoto juga menjadi seorang pengkader yang hebat. Di antara pemuda yang tinggal di rumah kos itu, ada 3 nama yang diketahui cukup dekat dengan Cokro Aminoto. Pemuda itu bisa kita sebut sebagai murid Cokro Aminoto. 3 pemuda itu bernama Semaun, Soekarno, dan Kartosuwiryo. Sebagai seorang aktivis sekaligus ketua Partai Sarekat Islam, Cokro Aminoto sering mengadakan diskusi-diskusi seputar politik dan ideologi yang tengah hangat digaungkan di masa kolonial. Pada saat itu, ideologi yang tengah ramai digaungkan adalah komunis, marxis, nasionalis, sosialis, dan ideologi religius bercorak Islam. Pemuda-pemuda itu sering mengkaji karya-karya berhaluan kiri atau komunis, sosialis, juga marxis. Masing-masing murid H.O.S. Cokro Aminoto memiliki kecenderungan ideologi yang berbeda-beda. Uniknya, meski begitu, mereka semua tetap kompak dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hal ini mungkin karena latar belakang ketiga pemuda tersebut memang agak berbeda. Namun, mereka memiliki kesamaan dalam hal semangat dan perjuangan. Mari kita coba telusuri 3 pemuda itu satu persatu. Bagaimana sih latar belakang 3 pemuda yang sudah aku sebutkan tadi? Dimulai dari Soekarno. Siapa yang tidak mengenal Soekarno? Bapak Proklamasi Indonesia, sang orator ulung milik bangsa Indonesia. Soekarno mulai tinggal di rumah kos Paneleh sejak usia 15 tahun. Saat itu, ayah Soekarno yang bernama Sukemi Sosrodihardjo menitipkan Soekarno yang melanjutkan pendidikannya di HBS. Kala itu tahun 1916. Cokro Aminoto pada saat itu sudah menjabat sebagai Ketua Sarekat Islam, organisasi politik terbesar dan yang pertama kali menggagas nasionalisme. Setelah beberapa waktu tinggal bersama Cokro Aminoto, Soekarno mulai mengagumi sosok pemilik kos tersebut. Bahkan dalam salah satu biografinya yang ditulis oleh Cindy Adam,
Ketika Soekarno ditanya soal Cokro Aminoto, ia mengenangnya sebagai seorang idola. Dia belajar tentang bagaimana menggunakan politik sebagai alat mencapai kesejahteraan rakyat. Dia belajar tentang bentuk pergerakan modern seperti pengorganisasian massa dan perlunya menulis di media. Sesekali Soekarno menulis menggantikan Cokro Aminoto di media utusan Hindia dengan nama samaran Bima. Soekarno juga kerap menirukan gaya Cokro Aminoto dalam berpidato. Di kemudian hari, Soekarno kelak akan menjadi seorang orator ulung yang memimpin sebuah partai beraliran nasionalis. Partai itu bernama Partai Nasionalis Indonesia atau PNI. Lalu di kemudian hari, Soekarno kelak akan menjadi seorang Presiden Republik Indonesia. Soekarno memiliki seorang sahabat sebaya yang sangat akrab kala tinggal di rumah kos Panele. Siapakah dia? Ya, dia adalah Kartosuwiryo. Pernah suatu ketika, Soekarno yang gemar sekali latihan berpidato setiap malam di dalam kamar, diusili oleh Kartosuwiryo. Kala itu Soekarno yang tengah melatih teknik berpidatonya di dalam kamar, dikomentari oleh Kartosuwiryo. Kira-kira seperti ini bunyi percakapannya. "Hei Karno, buat apa berpidato di depan kaca? Seperti orang gila saja," kata Kartosuwiryo suatu kali kepada Soekarno yang tengah belajar berpidato. Mendengar celetukan itu, Soekarno diam saja. Ia terus melanjutkan latihan berpidatonya. Selesai latihan, Soekarno baru membalas Kartosuwiryo. Ia berkata seperti ini, "Tidak seperti kamu, sudah kurus, kecil, pendek, keriting, mana bisa jadi orang besar." Ledek Soekarno dibarengi dengan tawa keduanya. Keakraban seperti itu kerap terjadi di rumah Panele. Hal ini bahkan direkam dalam sebuah buku yang berjudul Soekarno versus Kartosuwiryo, Serpihan Sejarah yang Tercecer. Buku ini ditulis oleh Roso Daras. Lantas, siapakah Kartosuwiryo ini? Pemuda ini kelak akan dikenal sebagai pemimpin organisasi DITII yang mencoba makar kepada pemerintah yang sah. Nama aslinya adalah Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Ia mulai masuk pada dunia pergerakan saat bersekolah di Netherlands Indies Art School atau yang biasa disebut sebagai Sekolah Dokter Jawa. Sekolah ini berlokasi di Surabaya. Ia bersekolah di sekolah itu pada tahun 1923. Kartosuwiryo sangat suka membaca koleksi buku milik pamannya. Nama pamannya adalah Mas Marco Kartodikromo. Buku-buku itu sebagian besar beraliran kiri dan berpahamkan sosialis. Karena sering membaca buku-buku yang bernapaskan perjuangan dan juga pergerakan, Kartosuwiryo akhirnya terjun ke dunia politik dengan bergabung kepada kelompok Jongjapa. Lalu kemudian ia bergabung dengan Young Islamic Bond. Mentor yang mengayominya dalam bidang pergerakan dan agama adalah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Kartosuwiryo begitu mengagumi Cokro Aminoto. Ia mengenal Cokro Aminoto karena ia sering melihat Cokro Aminoto berpidato di dalam berbagai pertemuan. Karena kekagumannya itu, Kartosuwiryo akhirnya melamar menjadi murid dan juga mulai mondok di rumah kos ketua Syarikat Islam itu di Surabaya. Sambil mondok dan berguru, Kartosuwiryo bekerja di surat kabar Fajar Asia milik Cokro Aminoto. Ketekunan dan kecerdasannya membuat ia akhirnya diangkat menjadi seorang sekretaris pribadi Cokro Aminoto. Tulisan-tulisan Kartosuwiryo kerap berisi penentangan terhadap bangsawan Jawa, termasuk Sultan Solo,
yang bekerja sama dengan Belanda. Dalam tulisannya, terlihat jelas pandangan politiknya yang sangat radikal. Dia juga sering mengkritik pihak nasionalis. Kartosuwiryo menemani Cokro Aminoto hingga tahun 1929. Selain Soekarno dan Kartosuwiryo, ada satu pemuda lagi yang lebih senior. Pemuda itu bernama Semaun. Apakah kamu mengenal Semaun? Bagi yang belum kenal, coba deh kamu searching, karena dia juga pernah menulis novel yang berpahamkan agak ke kiri-kirian. Novel itu berjudul Hikayat Kadirun. Lantas, bagaimana dia bisa tinggal di rumah kos Cokro Aminoto? Jadi begini ceritanya. Jika kamu suka dengan kisah ini, bagikan ke teman-teman, kekasih, atau sahabatmu. Ingat juga untuk menekan tombol berlangganan, karena dukunganmu sangat berharga bagiku. Terima kasih, dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.